Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa FKIP yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kalian akan siap-siap PLP 2 dan KKN. Tentu ini menjadi bersemangat bagi kalian saat nanti turun ke sekolah. Apa yang harus kalian pelajari di sekolah terkait dengan kurikulum, bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Nah, itu nanti kalian harus belajar dari guru-guru yang memang sudah berpengalaman di sekolah. Nah, kemudian untuk KKN nanti kalian akan turun ke lapangan, belajar dengan masyarakat, bagaimana kalian bisa mencari ilmu dari masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada. Dan disitulah kesan yang bisa kalian peroleh dan apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu masyarakat setempat. Mudah-mudahan PLP 2 dan KKN ini menjadi amal dan ibadah kalian dan mendapat nilai yang terbaik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mensosialisasikan kegiatan PLP 2 yaitu pengenalan lapangan persekolahan yang kedua, dan KKN kuliah kerja nyata untuk mahasiswa semester 6 tahun 2020. Tentunya kegiatan ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kegiatan kali ini mahasiswa yang menyertai itu sejumlah 1.214 orang. Kemudian yang nanti dilaksanakan mulai dari awal Agustus sampai berakhir bulan November, itu pelaksanaan PPL dan KKN. Pelaksanaan dibagi dua. Yang pertama nanti pelaksanaan PLP 2-nya dulu, baru dilanjutkan dengan KKN. Untuk PLP 2 ini mulai tahun ini. Kalau tahun sebelumnya itu dinamakan PPL. Pelaksanaannya mirip, namun berbeda dalam porsi penilaian akhir. Kalau sebelumnya porsi penilaian itu lebih dominan pada guru pamong, untuk sekarang porsi penilaian itu lebih dominan pada dosen pembimbing. 60% untuk dosen pembimbing, 40% untuk guru pamong. Nah, untuk itu saya ingin merincikan tentang pelaksanaan PLP 2-nya dulu. Nah, sebagaimana yang sudah ada di dalam lembaran dibagikan, nanti bisa dilihat, kita sudah melakukan pendaftaran secara online, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2020. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak sampai sinyal dan sebagainya, itu masih tetap bertanya dalam 2-3 hari ini. Namun itu bisa diselesaikan. Kemudian pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus, nah ini masing-masing mahasiswa nanti pada kegiatannya menyimak YouTube. Jadi nanti direncanakan kegiatan menyimak YouTube. Nah, sebagaimana yang digariskan, mudah-mudahan YouTube yang disampaikan itu, melalui YouTube yang disampaikan itu
sosialisasinya bisa jelas. Andaikan tidak jelas, maka rencana pada tanggal 2 Agustus 3 Agustus itu rencana 3 Agustus jam 8 sampai jam 10 itu diadakan webinar. Nah, webinar dipersilakan bagi mahasiswa yang belum jelas, nanti di situ disiapkan ruang tanya jawab. Namun pada tanggal 3 Agustus sebelumnya, tanggal 2 Agustus sebelumnya itu sudah diumumkan lokasi tempat tempat PLT masing-masing, sekolahnya, sekolah tempat PLT masing-masing. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah selesai webinar nanti tanggal 3 Agustus, berikutnya itu mahasiswa diserahkan. Namun ketika diserahkan ini prosesnya tetap memakai protokol kesehatan untuk pandemi COVID ini, yaitu sekelompok mahasiswa nanti kalau seandainya di sekolah itu sudah membolehkan untuk beberapa sekelompok mahasiswa diterima, maka dipersilakan. Dan mudah-mudahan semakin hari ini semakin kondusif. Nah, namun apabila tidak memungkinkan, maka ketika mengantar ke sekolah itu tetap diwakili oleh satu dosen dengan perwakilan mahasiswa 2 orang, yaitu ketua kelompok dan 1 mahasiswa yang lain, bisa sekretarisnya atau mahasiswa yang lain. Nah, lalu ketika diantar ke sekolah itu disepakati dengan kepala sekolah atau koordinator pamong untuk waktu pertemuan. Nah, di situ nanti teman yang lain yang tidak datang itu menyaksikan dengan Zoom atau Google Meet. Jadi dilakukan siaran langsung serah terima. Nah, kemudian yang berikutnya dalam proses serah terima tadi tentunya bisa dihadiri oleh beberapa guru perwakilan ya. Nah, setelah diterima nanti diharapkan dalam penerimaan itu mahasiswa masing-masing mahfal itu sudah punya nomor HP atau mungkin bisa menghubungi guru pamong masing-masing. Nah, tentunya untuk menghubungi guru pamong masing-masing pada saat penyerahan itu sudah langsung diharapkan kepala sekolah atau koordinator pamong dapat memberikan nomor HP guru pamong masing-masing, sehingga langkah berikutnya adalah bisa berkomunikasi, nanti diatur apakah komunikasi tatap muka dengan aturan protokol kesehatan atau mungkin dengan komunikasi online yang lain. Jadi dipersilakan. Oke, jadi tanggal 8 sampai dengan 31 Agustus 18 ya, sampai dengan 31 Agustus itu waktunya kira-kira sekitar 2 minggu ya. Nah, dalam 2 minggu itu yang tadi sudah mendapat nomor HP pamong masing-masing, nah itu diharapkan bisa berkomunikasi dengan pamong masing-masing untuk mengkomunikasikan 3 RPP lengkap. 3 RPP lengkap. Jadi bukan RPP yang 1 lembar. Nah, diminta 3 RPP lengkap. Jadi 3 RPP itu dikomunikasikan dengan guru pamong masing-masing dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi dalam waktu 2 minggu itu kalian modelnya itu hanya mengkomunikasikan, belum masuk kelas. Nah, itu kegiatannya tanggal 18 sampai dengan 31 Agustus 2020. Nah, jika 3 RPP itu sudah dikomunikasikan dan dinyatakan baik oleh pamong, maka PLP pelaksanaan di kelas atau mungkin hal-hal yang lain yang terkait dengan pembelajaran untuk di kelas itu boleh dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 23 September.
Nah, itu kesempatan untuk menjadi asisten. Jadi asisten guru di sini bisa mengganti jam belajar, bisa dipercaya mengajar oleh guru sambil dilihat guru, nah, tapi belum dilepas. Nah, ini kegiatan ini tanggal 1 sampai dengan 23, berarti sekitar 3 minggu. 3 minggu. Nah, di sini tadi dalam 3 minggu itu bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang terjadi? Itu disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru saat itu. Seandainya gurunya ya dari paling bawah itu misalnya hanya menggunakan WA, guru WA sama siswa, ya kita mencoba menyesuaikan. Nah, namun jika kita punya kreatif yang lain, Bu, bisakah saya dengan yang aplikasi lain, Zoom, Google Meet dan sebagainya? Sebaiknya dikomunikasikan, dikoordinasi dengan Pak Mol. Jika siswa di sana memungkinkan dilaksanakan dengan cara itu, silakan. Nah, tapi kalau nggak bisa, maka jangan dipaksa. Jadi menggunakan aplikasi yang lain boleh, silakan. Ini kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang sekitar 3 minggu. Nah, dalam 3 minggu itu kalian diminta ada tagihan setelah pelaksanaan 3 minggu itu, yaitu berupa video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini ada 2 nanti yang diminta. Ada dua jenis. Jenis yang pertama seperti kamu pada saat micro teaching. Jadi siswa dalam siswa maya, bukan siswa nyata. Video yang kedua, modelnya kamu bisa bikin video yang siaran langsung pada saat mengajar di menggunakan aplikasi. Jadi misalnya kamu menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, di situ pada saat mengajar kamu rekam. Nah, jadilah juga itu video pembelajaran. Nah, 2 video itu ya. Yang pertama tadi videonya kamu tidak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi karena siswanya hanya menggunakan WA group, gitu ya, kan tak bisa tuh mengajar. Nah, maka seperti itu videonya versi micro teaching. Nah, kalau yang kedua itu yang lebih baik. Kalau memungkinkan yang dibuat video itu video yang kedua. Silakan membuat video ini sekreatif mungkin. Sehingga orang melihat video ini, wah, cukup menunjang dalam proses pembelajaran. Bagaimana membuat video yang baik? Ya silakan nanti. Yang jelas video ketika dibuat itu mengarah pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi silakan medianya itu dikreatifkan. Jadi itu video pertama. Jadi 3 minggu jadi video pertama. Nah, berikutnya itu pada tanggal 24, tadi tanggal 1 sampai dengan 23 September satu video jadi 3 minggu itu. Nah, nanti berikutnya diminta video yang kedua, yaitu pada tanggal 24 September sampai dengan 16 Oktober. Nah, ini juga sekitar 3 minggu. Nah, jadi ini mirip dengan yang tadi, menjadi asisten guru. Kemudian di sini diminta juga 1 video lagi. Nah, diharapkan video yang kedua ini dapat lebih baik dari video yang pertama. Nah, tentu materinya berbeda ya, jadi sesuai dengan perjalanan materi yang ada. Nah, ini video kedua. Terus lanjut. Nah, tanggal ini nanti ada monitoring dosen. Dosen PLP 2-nya nanti akan monitoring ke sekolah. Caranya bagaimana? Dosen monitoring itu bukan melihat kamu mengajar di kelas, tapi dosen nanti datang ke sekolah, mungkin bisa ke kepala sekolah, bisa koordinator PAMO, bisa juga ke
guru mapan, guru pamong. Nah, apa yang dikomunikasikan? Paling tidak bagaimana jalan proses PLT 2 untuk mahasiswa-mahasiswa di sini. Bagaimana untuk yang mapel ini. Nah, informasi itu yang diperoleh dari hasil monitoring. Tapi tidak bisa melihat bagaimana kamu dikelar. Nah, ini monitoring model COVID. Kemudian yang berikutnya ada juga nanti monitoring dari pihak unit pembelajaran. Nah, jadi untuk monitoring pihak unit pembelajaran tidak semua sekolah, tapi hanya beberapa sekolah yang diberikan sampel. Nah, di sana untuk tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober, nah nanti itu minggu akhir mahasiswa PLP 2, minggu akhir. Nah, di minggu akhir ini apa yang harus dilakukan pada saat itu? Tadi kan sudah 3 minggu untuk yang RPP pelaksanaan pertama, 3 minggu untuk RPP kedua. Nah, setelah itu yang terakhir 1 minggu. Jadi di situ jadwalnya Senin sampai Jumat, tanggal 19 sampai 23 Oktober, mahasiswa diminta membuat laporan individu. Nah, untuk PLP 2 di sini, mahasiswa tidak membuat laporan kelompok. Biasanya kalau yang tahun yang lalu mahasiswa membuat laporan kelompok, laporan tentang satu sekolah, isinya semua mahasiswa. Yang sekarang laporan individu. Nah, bagaimana contoh laporan individu? Nanti ada diberikan melalui web dari BEM. Nanti silakan nanti di BEM nanti dilihat di sana beberapa berkas yang dapat dijadikan panduan untuk membuat laporan. Bisa juga nanti di sana ada contoh RPP yang dimaksud. Tentunya RPP yang kamu buat nanti tidak seperti RPP biasa yang tatap muka. RPP yang dibuat adalah RPP daring. Nah, jadi di sana diberikan contoh bisa dikembangkan dari contoh itu. Silakan. Jadi RPP daringnya. Kemudian, nah jangan lupa untuk ikut seperti ini karena ada surat yang diwajibkan dari rektor bahwa ini seizin orang tua. Jadi nanti membuat surat pernyataan dari orang tua bahwa mengizinkan untuk kegiatan ini dengan segala konsekuensinya. Nah, jadi contoh surat pernyataan juga nanti diberikan dalam alamat web video nanti. Nah, jadi pada minggu terakhir ini di situ juga nanti kami menyampaikan ke sekolah yang bersangkutan langsung memberikan nilai kepada mahasiswa tersebut. Jadi begitu selesai di sekolah itu pada tanggal 23 Oktober itu akhir, maka kamu sudah punya nilai dan kamu sudah memiliki laporan individu. Nah, selesai tanggal 23 Oktober, maka kamu permisi dengan sekolah. Nah, untuk melanjutkan yang berikutnya, yaitu review apa yang sudah ada di sekolah nanti dipertanggungjawabkan pada dosen pembimbing PLP 2. Nah, jadi nanti dosen PLP 2 dalam waktu ini 2 minggu, tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 6 November, ini menginterview tentang kegiatanmu selama PLP 2 di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen PLP 2 juga nanti melihat
menilai laporan individu yang kamu buat. Nah, jadi penilaiannya 40% nanti dari hasil interview tentang kegiatan PLP 2 di sekolah tersebut, 20% penilaian dari hasil laporan individu yang kamu buat tentang PLP 2 di sekolah tersebut. Nah, demikian proses pelaksanaan PLP 2 untuk tahun 2020 yang diselenggarakan oleh unit pembelajaran di bawah FKIP Untar. Silakan jika ada sesuatu yang belum jelas ditanyakan. Oke, silakan. Namanya siapa dari mana? Nama saya Rahma dari Proyek Dunia Segala. Yang ingin saya tanyakan, pada tanggal 1 sampai 23 September itu kan kita menjadi asisten itu. Ya. Di dalam situ kan ada tagihan video pembelajaran. Ya. Ada dua jenis video, itu kan yang satu seperti yang di teaching, dan yang satu lagi itu langsung dari aplikasi Zoom. Apapun demikian. Apakah dua video itu harus dibuat atau memilih salah satu? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk dua video itu dipilih salah satu. Nah, kenapa kita yang memberikan pilihan itu? Sebab khawatir ada sekolah yang di sana yang tak memungkinkan untuk menggunakan aplikasi. Nah, hanya bisa menggunakan tak bisa menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet, ya, dan lain-lain. Hanya bisa penugasan WA, mungkin ada kunjungan, gitu ya, kunjungan yang sesuai protokol kesehatan. Nah, maka kalau seperti itu kita mengikuti. Nah, maka yang memungkinkan yang bisa dibuat itu dengan versi micro teaching. Nah, kenapa harus membuat video? Sebab 40% nanti ada dinilai oleh dosen PLP 2. Dosen PLP 2 ini tidak melihat proses yang kamu lakukan di sekolah. Nah, beda dengan kalau tatap muka. Dosen PLP 2 bisa datang ke kelas menilai. Tapi kalau di sini tak bisa dosen PLP 2 menilai di sekolah, maka dia menilai apa yang kamu lakukan. Nah, jadi yang kamu lakukan sesuai dengan video itu. Nah, karena di sana terbatas, ya, ditambah dengan cerita nanti bagaimana pelaksanaannya. Ini video versi pertama yaitu model micro teaching. Nah, nanti ditambah dengan ucapan-ucapan lisan yang kamu sampaikan bagaimana proses pembelajaran itu.